Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Murada Movan dengan NIM 21241010353 dari Prodi Informatika dari kelas Jaringan Komputer F. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah Jaringan Komputer dari kelas F. Yang pertama di sini soal nomor 1, ubahlah bilangan desimal berikut. Jadi yang pertama yang A ini mengubah bilangan desimal menjadi binary, yaitu caranya yaitu dari bilangan desimal 180 ini yaitu dibagi 2. Jadi 180 dibagi 2 90 dan 90 dibagi 2 45 dan hasilnya itu 0. Dan 45 bagi 2 itu 22 dan sisanya itu 1 dan seterusnya. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu ini 10110100. Nah, jadi caranya seperti yang tadi saya jelaskan yaitu dengan cara dibagi 2 dan juga sisanya itu diletakkan di sebelah kanan. Dan selanjutnya yang B, 190 dari bilangan desimal diubah menjadi oktal, yaitu dengan cara 190 dibagi 8. Jadi 190 dibagi 8 itu kan 23, dan 23 ini sisanya itu ada 6. Jadi 23 kali 8 sisanya itu 6 untuk 190. Begitupun seterusnya. Nah, nanti dari sisa-sisanya itu yaitu sisanya 276. Dan yang C ini yaitu dari desimal itu 200 diubah ke heksadesimal, yaitu hasilnya C8. Kenapa kok C8? Karena kan seperti yang cara yang tadi yaitu 200 dibagi 16. Jadi 16 kali 12 itu kan sisanya ada 8. Nah, selanjutnya 12 kali 16 kan 12 kali 0. Jadi sisanya itu 12. Nah, 12 ini kan 10 itu kan A, 11 itu B, 12 itu C. Jadi C8. Nah, untuk yang soal nomor 2, 3AB menjadi oktal, yaitu 1653 oktal. Nah, dan yang nomor 3 ini 221 ini dari bilangan oktal dirubah menjadi heksadesimal, yaitu 91. Nah, dan selanjutnya nomor 4, sebutkan fungsi kabel berikut. Nah, untuk yang A ini namanya automatically choose connection. Jadi kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara dua device. Nah, yang nantinya akan memilih kabel jenis lain yang dapat terhubung ke perangkat yang dalam satu jaringan. Dan selanjutnya yang B ini yaitu kabel cross track, yaitu di mana kabel ini dapat menghubungkan dua perangkat jaringan dengan jenis yang berbeda. Misal PC dengan router, switch dengan hub. Nah, seperti itu. Dan untuk yang C ini yaitu crossover. Jadi kabel ini yaitu untuk menghubungkan dua perangkat dengan jenis yang sama. Contohnya yaitu switch dengan switch, router dengan router, PC dengan PC. Nah, seperti itu. Dan untuk yang nomor 5, sebutkan fungsi dari kabel strike. Nah, fungsi dari kabel strike ini yaitu untuk menghubungkan dua perangkat dengan jenis yang berbeda. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Dan nomor 6, apakah perintah untuk mengaktifkan switch? Nah, jadi untuk mengaktifkan switch itu yaitu klik CLI dulu, kemudian enter, nanti akan muncul. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan itu dengan cara mengetik switch enable, lalu tekan enter. Nah, selanjutnya itu switch juga akan aktif, jadi tinggal meneruskan. Dan nomor 7, apakah fungsi dari LAN console 0? Fungsinya yaitu untuk melakukan konfigurasi login pada port konsol. Nah, nomor 5, bagaimana cara mengubah password dari konsol? Nah, untuk contohnya seperti yang sudah ada di bawah ini untuk jawabannya. Jadi, untuk mengubah password dari konsol. Dan selanjutnya nomor 9, kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation. Nah, menurut saya itu jawabannya itu kabel crossover. Karena mengapa? Karena server dengan dan workstation ini merupakan jenis yang sama. Jadi dua perangkat dengan jenis yang sama. Jadi menurut saya kabel crossover. Dan selanjutnya untuk yang PKA. Mungkin bisa dilanjut. Nah, dan untuk yang soal nomor 10 ini PKA pada link berikut. Nah, kita buka Discord paket trackernya. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu bagian 1 PC.
Jadi kita di sini disuruh untuk memasukkan IP address pada masing-masing PC sesuai tabel di bawah ini. Jadi saya sudah memasukkan dari PC 0 sampai PC 8 sesuai dengan IP address yang ada di tabel di bawah ini. Nah, kita coba lihat dari yang PC 0. Nah, kita cocokkan. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, IP address, nah 192 dan subnet max dan juga default gateway. Nah, ini sudah sesuai dengan yang sudah saya masukkan di PC 0 ini. Nah, dan kita bisa lihat untuk yang selanjutnya, PC 1. Nah, ini sudah terlihat juga untuk yang PC 1, yaitu dengan IP address 192.168.1.3 dan subnet max-nya itu sama semua dari PC 0 ke PC 8. Dan selanjutnya default gateway-nya 192.168.1.1. Jadi, nah untuk yang PC 0, 1, 2 ini default gateway-nya itu sama. Nah, selanjutnya untuk yang PC 2. Nah, bisa kita lihat, nah ini sudah sama sesuai dengan tabel di bawah ini. Ini yang PC 2. Jadi ini 192, 198, 104. Jadi sudah sesuai dengan tabel di bawah ini. Kita coba yang PC 4. Nah, ini sudah sesuai PC 4. 92, 98, 2,3. Itu dengan default gateway 192, 198, 2.1. Nah, jadi di sini untuk yang bagian 1 PC yaitu masukkan IP address pada masing-masing PC. Jadi harus sesuai dengan tabel yang ada di bawah ini. Nah, ini yang PC 4, selanjutnya PC 5. Nah, kita bisa lihat yang PC 5, nah sudah sesuai. Nah, jadi sudah sesuai dengan yang ada di tabel. PC 6. Nah, PC 6. PC 7 juga sama. Jadi sudah sesuai dengan DPT activity ini. PC 7 yaitu ini, 2, 3.1. Dan yang terakhir PC 8 bisa kita lihat. Nah, jadi semuanya sudah sesuai ini. 192, 198, 34 dan 192, 31. Jadi sesuai semua. Nah, baik, selanjutnya kita ke bagian yang 2, yaitu switch. Dari switch 0. Kita bisa lihat untuk yang switch 0. Nah, jadi untuk yang switch 0 ini switch enable. Nah, jadi switch enable ini untuk mengaktifkan switch. Jadi pertama kita tadi kan ada di Word itu di soal yaitu untuk mengaktifkan switch yaitu dengan cara mengetikkan switch enable. Dan selanjutnya switch conf t yaitu di mana switch conf t ini berfungsi untuk mengkonfigurasi. Dan selanjutnya terdapat hostname. Jadi kita ini memberi nama di ini. Jadi yang ini kan switch 0. Jadi hostname S0. Jadi switch 0. Dan selanjutnya itu terdapat banner MOTD yaitu authorized personnel only. Jadi banner ini untuk memberikan banner. Nah, selanjutnya terdapat LAN console 0. Jadi fungsi dari LAN console 0 ini yaitu penambahan keamanan login password. Nah, ini sebagai penambahan keamanan login password. Dan selanjutnya di sini yaitu password UTS Jarcom, login, exit. Nah, dan selanjutnya ini enable script. Nah, jadi mengapa menggunakan enable script ini yaitu untuk mengamankan privilege exit mode. Jadi untuk mengamankan password. Jadi enable script rahasia. Dan selanjutnya exit. Lalu yang terakhir di sini yaitu copy running configuration yaitu untuk menyimpan ke NVRAM. Nah, begitupun untuk yang switch 1. Nah, ini
Yang switch 1 kita hostname-nya itu switch 1 S1. Seperti yang sudah saya jelaskan di switch yang 0 tadi. Jadi hampir sama dengan yang switch 0 tadi. Dan ini untuk yang switch 2. Nah, selanjutnya nah, di with activity ini kan sudah tertulis di sini yaitu complete 100%. Jadi kita bisa cek terlebih dahulu. Nah, ini yaitu dari UTS tadi itu kita bisa cek. Nah, di sini benar semua. Jadi sudah sukses, jadi komplit 100%. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya tentang ujian tengah semester dari mata kuliah jaringan komputer dari kelas F ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.